Video ini buat kalian yang baru aja wisuda kemarin. Well, actually bisa buat semuanya sih. In this video, we're going to look back the commencement speech delivered by Taylor Swift for the graduating students of New York University. I'm gonna go more specifically about the inspiring words within the speech, because that's what this video is all about. Let me start with who Taylor Swift is. Taylor Swift, blazing singer-songwriter, producer, director, actress. And this is why the university presented a doctor to Taylor Swift. Number one, you have crossed genres, demographics, age groups, and borders of all kinds. reason number two, You have used the remarkable platform you earned to prevent discrimination. and I just think the main reason is this one. You are a role model across the world for your unprecedented talent and accomplishment. Alright, let's get into the speech. The first thing that she underlined was about gratitude. I hope you'll find your own way to express your gratitude for all the steps and missteps that have led us to this common destination. Buat kalian yang baru aja wisuda, kalau seperti kata-kata Taylor tadi, express your gratitude for all the steps and missteps that have led you to this common destination. Di bagian awal, Taylor menyampaikan express your gratitude for all the steps and missteps. Bersyukurlah terhadap tahapan-tahapan yang telah kalian lalui selama studi. Right? Even the missteps, bahkan kesalahan-kesalahan yang kalian buat juga selama masa studi. Like, you know, yang paling umum misalnya salah mengambil keputusan, salah menetapkan prioritas, atau misalnya juga procrastinating, selalu menunda-nunda sesuatu. Like, we could always learn from those things, right? In fact, those have led us to this common destination. Malahan hal-hal tadi justru yang membawa kita sampai ada di tahap ini kan? Bener nggak? And by the way, speaking about gratitude, kalian itu beruntung sekali loh bisa dapat kesempatan untuk kuliah di kampus atau perguruan tinggi. Di luar sana banyak orang-orang yang ingin sekali kuliah, tapi mereka terkendala dengan biaya. Atau yang paling tragis seperti cerita teman seperjuangan saya dulu. Dia sudah menyelesaikan semua proses akademik, tinggal menunggu wisuda aja. Nah, satu hari dia memutuskan untuk mendaki sebuah gunung di Itali namanya Mont Blanc. Ya, waktu itu. Kemudian dia sudah prediksikan cuaca di hari itu akan cerah, akan baik-baik saja. Jadi dia hanya menyiapkan peralatan yang sederhana saja, pakaian yang sederhana. Nah, tiba-tiba salju turun. Kemudian pada akhirnya dia terjebak di salju dan meninggal dunia. Bagi saya, bagian yang paling menyedihkan adalah ketika yang kembali ke Indonesia hanya ijazah dan jasadnya dia. Dari cerita ini, harusnya kita bisa lebih bersyukur ya. So, gratitude. The next thing, Taylor spoke about keep and release. What I mean by that is knowing what things to keep and what things to release. Knowing what things to keep and what things to release. Kita harus bisa memilih mana hal-hal yang layak untuk dipertahankan dan mana yang tidak, atau harus dilepaskan. Taylor memberikan contoh seperti ini. One toxic relationship can outweigh so many wonderful, simple joys. Yes, sudah tahu hubungannya toksik, tapi masih saja dipertahankan. Hanya karena mungkin takut dengan stigma orang kalau misalnya jomblo atau single, takut dibilang gak laku. Like, we putting other people's opinions at a higher place than our own happiness. And this is not right. Taylor has also mentioned about losing. And this is what she meant by that. I'm trying to tell you that losing things
doesn't just mean losing. A lot of the time, when we lose things, we gain things too. Losing things doesn't just mean losing. A lot of the time, when we lose something, we gain something. Ketika selesai dari kampus, kalian akan semakin jarang dan semakin jarang untuk bertemu dengan teman seangkatan kalian. Tapi tidak usah khawatir ya, karena ketika kalian memutuskan untuk misalnya bekerja di tempat yang baru, akan ada teman-teman baru yang akan mengisi hari-hari kalian. Begitupun bagi kalian yang memutuskan untuk meninggalkan teman-teman tongkrongan yang toksik, yang sukanya hanya tiap hari membuli, pesimis, tidak punya tujuan hidup yang jelas. Pada awalnya memang akan terasa berat, karena kalian terbiasa sehari-hari bergaul dengan mereka. But trust me, percayalah, ketika kalian membuka diri untuk hal-hal yang positif, teman-teman yang positif juga akan datang. Nanti kalian akan ketemu dengan orang-orang yang optimis, tidak suka membuli, membuka diri dengan orang lain, lebih suka menghargai orang, dan punya tujuan hidup yang jelas. The next quote is my favorite one. Effortlessness is a myth. Effortlessness is a myth. Kemudahan adalah mitos. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang mudah, karena segala sesuatu harus diperjuangkan. Bahkan bagi seorang Taylor Swift, perjalanannya pun tidak mudah. Dia menceritakan bagaimana rasanya dipermalukan, diabaikan, bahkan diboikot di internet. Sampai di suatu titik dia merasa sangat kesepian. Nah, tapi yang unik dari Taylor Swift, dia menggunakan masalah-masalah yang tadi sebagai inspirasi untuk menulis lagu. Yang kemudian lagu-lagu yang dia tulis itu menjadi sangat populer karena bersumber dari apa yang dia rasakan. Let me conclude the video with this saying. Who you are now and how to act, it's totally up to you. Who you are now and how to act is totally up to you. Like, you're in control. Everything is in your hand. Period. Alright guys, jika menurut kalian ada quote Taylor Swift lain yang bisa menginspirasi, please leave your comment below. Thanks for watching.